perkenalkan, di sini saya Sylvia Pratiwi, perwakilan dari kelompok 3, ingin melakukan kewajiban yang melaksanakan tugas pada hari ini adalah mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Di sini saya akan melakukan presentasi keuangan perusahaan PT Indocoffee, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam PT Indocoffee yang mana saya pelajari dalam studi kasus kelayakan agribisnis. Oleh sebab itu, mari kita langsung saja. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, Sylvia Pratiwi, ingin menjelaskan mengenai rancangan perhitungan keuangan untuk PT Indocoffee. PT Indocoffee sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan tanaman kopi. Yang kami lakukan bukan hanya budidaya tanaman kopi, produk yang kami hasilkan berupa produk biji kopi setengah jadi yang siap diolah ke perusahaan-perusahaan pengolah biji kopi untuk menghasilkan kopi siap dikonsumsi. Oleh sebab itu, untuk biaya variabel sendiri, kami memerlukan biaya mulai dari pembukaan lahan dan juga panen dan pasca panen. Meskipun kami menghasilkan produk kopi setengah jadi atau biji kopi setengah jadi, tapi kami tetap menanam sendiri tanaman kopi. Oleh sebab itu kami memerlukan pembukaan lahan dan persiapan lahan hingga kegiatan panen dan pasca panen. Untuk biaya-biaya variabel yang perlu dikeluarkan untuk tenaga kerja produksi adalah sebagai berikut. Untuk jam kerjanya sendiri kami menggunakan standar jam kerja 7 jam. Yang mana untuk perhitungan HOK-nya adalah dengan rumus jam kerja dibagi jam kerja normal dikali jumlah orang kerja. Seperti contoh perhitungannya adalah seperti ini, jam kerja dibagi jam kerja normal lalu dikali jumlah orang kerja. Sebagai contoh, kita bisa hapus dulu. Kita clear all. Kita hitung. Rumusnya tadi seperti yang saya katakan, jam kerja dibagi jam kerja normal. Kita kali dengan jumlah orang kerja. Setelah kita memperoleh hasil 42,857 HOK, untuk kegiatan pembukaan dan persiapan lahan untuk mencari kegiatan selanjutnya kita tinggal tarik seperti ini. Nah, untuk mencari upahnya sendiri kami menggunakan standar upah yakni 50.000 sehingga untuk mencari total upahnya adalah jumlah HOK kita kalikan dengan total upah. Kenapa kita memerlukan perhitungan HOK sendiri dalam penggunaan tenaga kerja? Karena ini untuk memaksimalkan tenaga kerja dan juga biaya yang akan dikeluarkan. Oleh sebab itu kita memerlukan perhitungan HOK untuk mengefisiensikan segala biaya dan juga faktor produksi yang akan dikeluarkan. Selanjutnya untuk tenaga kerja tetap. Tenaga kerja tetap kami sendiri terbagi menjadi dua, yakni tenaga tetap kerja karyawan dan tenaga tetap tim manajemen. Untuk tim karyawan sendiri kami memiliki di bagian produksi, pemasaran, dan HRD. Untuk gaji per bulannya kami menggunakan standar gaji dari pemerintah yakni 2.600.000 untuk UMR Provinsi Lampung. Untuk menghitung total gaji sendiri yakni gaji per bulan dikalikan dengan jumlah tenaga kerja. Sama dengan gaji per bulan kita kalikan dengan jumlah tenaga kerja. Seperti yang sebelumnya, tinggal tarik saja ke bawah. Ini karena sudah saya hitung. Jadi sudah ada hasilnya. Untuk jumlah totalnya sendiri, kita cukup lakukan rumus sum untuk menentukan jumlahnya. Lalu kita blok. Setelah itu kita tekan enter, jumlahnya akan keluar. Selanjutnya untuk tim manajemen pun sama. Untuk tim manajemen sendiri, cuma bedanya gaji per bulannya berbeda-beda berdasarkan tingkat dari kedudukan dan juga beban kerja yang ditanggung. Oleh sebab itu, cara menghitung total gajinya pun sama. Jumlah tenaga kerja kita kalikan dengan gaji per bulan. Selanjutnya adalah TC. TC merupakan total cost, yakni total biaya yang dikeluarkan. Ya, untuk selanjutnya adalah biaya tetap, yang mana biaya tetap yang digunakan PT Indocoffee adalah sebagai berikut. Mulai dari lahan, kantor, gudang, hingga biaya tetap variabel seperti gaji karyawan, gaji tim manajemen.
Untuk menghitung totalnya sendiri sama, harga kita kalikan dengan jumlah. Untuk selanjutnya siklus produksi atau umur ekonomis. Biaya penyusutan ini kita bagi dengan umur ekonomisnya. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabelnya mulai berupa bibit, pupuk, insektisida, herbisida, bahan bakar, hingga biaya tenaga kerja produksi. Yang mana untuk mencari total biaya pun sama, dari harga kita kalikan dengan jumlah, siklus produksinya ada 2, yang mana dalam 1 tahun PT Indo Kopi seperti yang saya katakan sebelumnya dapat memproduksi 2 kali, yakni kopi dapat dilakukan panen 2 kali dalam setahun. Untuk selanjutnya adalah total 1 tahun. Karena dia mencari total 1 tahun, kita akan kalikan total biaya produksinya, kita kalikan dengan siklus produksi. Kenapa di sini untuk bibit kopi Robusta kita hanya gunakan 1 kali? Karena kita hanya dalam satu tahun kita hanya dalam 1 tahun itu kita hanya menanam sekali, karena bibit kopi ini kita tanam di tahun pertama, yang mana umur ekonomisnya berlaku sampai 15 tahun. Untuk pupuk ini sendiri dikalikan dengan siklusnya, karena kami akan melakukan pemupukan di setiap kali siklus produksi. Setiap kali kami berproduksi, kami akan melakukan pemupukan untuk perawatan dan pemaksimalan mutu dari produk yang kami hasilkan. Selanjutnya, yakni kita akan melaju ke cash flow. Cash flow ini sendiri merupakan aliran kas, yang mana untuk PT Indo Kopi sendiri sebagai berikut adalah aliran kas yang kami miliki. Untuk menghitung cash flow ini sendiri, beberapa hal diperlukan, diantaranya rincian biaya masuk dan biaya keluar, karena cash flow ini sendiri adalah aliran kas yang mana gunanya untuk menghitung dan mengetahui biaya yang masuk dan juga biaya yang keluar dari suatu perusahaan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk keterangannya sendiri adalah untuk penerimaannya, kami dalam 1 kali produksi, kami dapat menghasilkan 40.000 kg biji kopi setengah jadi. Untuk harganya sendiri 40.000 per kilo. Jadi dalam 1 kali produksi kami mendapatkan total 1.600.000.000. Yang mana dalam siklus produksi 1 tahun kami dapat memproduksi 2 kali, tanaman kopi dapat dipanen sebanyak 2 kali. Untuk di sini merupakan harga-harga yang dikeluarkan. Harga-harga ini sendiri kami ambil berdasarkan jurnal dan juga sumber-sumber lainnya, sumber-sumber ilmiah lainnya yang kami gunakan untuk menjadi kerangka acuan. Seperti biasa, untuk menghitung total harga sendiri, rumusnya adalah jumlah dikali dengan harga. Jumlah kita kalikan dengan harga. Untuk ke bawahnya pun sama, bisa kita tarik. Sebagai contoh, kalau ini saya hapus, lalu hasil yang sudah saya hitung tadi saya tarik ke bawah. Nah, maka akan sama hasilnya. Untuk yang di bawah pun sama. Menghitungnya tinggal ditarik ketika sudah menghitung sekali. Untuk umur ekonomis setiap alat ini berbeda-beda. Kami juga mengambil berdasarkan jurnal dan literatur yang kami temukan. Untuk cash flow ini sendiri, kami di sini menggunakan 15 tahun, yang mana di sini umur ekonomis tertinggi kami adalah di tahun ke-15, itu sebabnya kami menggunakan 15 tahun. Dan untuk tahun pertama, biaya yang kami keluarkan adalah sebagai berikut. Kami mengeluarkan seluruh biaya di tahun pertama, karena pada tahun pertama kami akan melakukan investasi mulai dari lahan, alat, bangunan, gudang, dan segala macamnya, serta biaya tetap. Biaya tetap variabelnya yakni listrik, kami perlu menginstalasi listrik, PDAM, PBB, dan memberi untuk gaji karyawan sendiri. Kenapa tidak dimasukkan di tahun pertama? Karena gaji karyawan akan digaji pada gaji karyawan dimasukkan di tahun pertama dan di setiap tahunnya, karena gaji karyawan sendiri akan diberikan per bulan, bukan per tahun. Jadi segala sesuatu yang masuk di tahun pertama adalah segala biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun pertama. Untuk tahun kedua pun sama, segala biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun kedua. Kenapa di sini di tahun kedua kami tidak membeli lahan lagi?
Karena untuk tahun kedua kami masih menggunakan lahan yang sama, kantor yang sama, gudang yang sama, peralatan kantor dan peralatan lainnya yang sama. Yang harus kami beli di sini adalah listrik. Kami akan mulai membayar listrik pada tahun kedua. Yang mana listrik kami bayar per tahunnya, sedangkan untuk PDAM pun kami bayar di tahun kedua. Kami akan membayarnya setiap tahun. Gaji karyawan seperti biasa masih dibayarkan, karena gaji karyawan tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, hitungannya adalah per bulan. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan di tahun kedua akan masuk di tahun ini. Biaya yang pasti dikeluarkan setiap tahunnya adalah biaya variabel, seperti pupuk, TSP, pupuk kandang, pupuk ZA, insektisida, herbisida, bahan bakar, biaya TK produksi. Kami menggunakan semua ini di setiap tahunnya karena kami akan tetap melakukan perawatan dan juga pengawasan terhadap tanaman kopi kami untuk menjaga kualitasnya. Hal yang sama pun dilakukan untuk di tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. Kenapa penghasilan baru didapatkan di tahun ketiga? Karena tanaman kopi baru dapat berbuah dan dipanen di tahun ketiga. Oleh sebab itu kami baru mendapatkan penghasilan pada tahun ketiga. Dan di sini bisa dilihat untuk tahun ke-6, kenapa ada alat dalam biaya tetap yang termasuk di sini? Karena umur ekonomis alat tersebut hanyalah 5 tahun. Nah, bisa dilihat di sini nih. Umur ekonomis alatnya adalah 5 tahun. Ketika umur ekonomis alat habis di tahun ke-5, otomatis perusahaan akan membeli di tahun ke-6. Oleh sebab itu di tahun ke-6 biayanya dikeluarkan. Kami mengeluarkan biaya untuk membeli alat-alat yang memiliki umur ekonomis hanya 5 tahun, seperti power sprayer, sabit, cangkul, truk, dan mesin sortasi kopi. Truk. Di sini alat-alat yang umur ekonomisnya sudah habis di tahun ke-5, maka akan kami beli di tahun ke-6. Begitu pula selanjutnya, bila umur alat ekonomis sudah habis, maka kami perlu membeli alat baru. Oleh sebab itu, di beberapa tahun berikutnya akan ada pengeluaran lagi seperti di sini. Kita ambil contoh lagi. Kita kasih warna yang berbeda agar lebih mudah. Seperti di tahun ke-10. Di tahun ke-10 ini kami mengeluarkan biaya lagi. Nah, umur ekonomis alat ini di umur ke-9 tahun. Ketika di umur 9 tahun alat itu sudah habis, rusak dan tidak dapat digunakan, otomatis perusahaan akan membeli lagi. Oleh sebab itu di tahun ke-10, kami mengeluarkan biaya untuk membeli alat. Di antaranya alat-alat kantor, gudang, dan juga peralatan kantor. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan efisiensi serta mutu dari produk-produk yang dihasilkan. Begitu pula dengan tahun-tahun seterusnya. Yang termasuk di sini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Untuk jumlah tahunnya menyesuaikan dengan jumlah umur ekonomis tertinggi, yang mana kalau kami umur ekonomis tertinggi dari perusahaan kami adalah 15 tahun. Mulai dari bibit kopinya akan diganti pada tahun ke-15, bibit sulaman, bibit tanaman, sortasi biji kopi, pengupasan buah merah, dan segala hal lainnya akan diganti pada tahun ke-15. Oleh sebab itu di tahun ini kami mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan pembaruan terhadap umur ekonomis alat yang sudah habis. Selanjutnya, kita akan menghitung total biaya. Untuk total biaya sendiri rumusnya sama, yang mana total biaya atau total cost adalah jumlah biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Oleh sebab itu, rumusnya di sini adalah kita akan menjumlahkan seluruh biaya yang terjadi pada tahun 1 hingga tahun ke-15 yang dilakukan per tahunnya seperti berikut. Yang mana penjumlahan kan menggunakan rumus sum. Oleh sebab itu kita tinggal sum saja dari atas sini, dari mulai biaya yang kita keluarkan pada tahun pertama hingga ke sini. Lalu kita tekan enter. Begitu pula untuk tahun sebelumnya kita tinggal tarik ke samping. Maka nanti hasil seperti ini. Karena sudah saya hitung, jadi dia tidak keluar. Tapi bila belum dihitung, bila ditarik sampai ujung, dia akan mengeluarkan hasil. Tinggal ditarik saja. Nah, untuk laba rugi sendiri, rumus laba rugi atau keuntungan sendiri adalah jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah biaya. Oleh sebab itu, di sini, rumus dari laba rugi adalah jumlah penerimaan di tahun pertama kita kurangi dengan jumlah biaya di tahun pertama. Di sini hasilnya minus karena pada tahun pertama sendiri kami belum menghasilkan produksi, yakni kami belum menerima penerimaan, yang mana kami baru melakukan investasi atau pemulaian.
Begitu pula dengan tahun-tahun kedua dan ketiga, yang mana kami baru mulai mendapatkan penghasilan atau keuntungan, yakni di tahun ketiga, di mana tahun ketiga sendiri kami sudah bisa memanen hasil dari biji kopi kami. Oleh sebab itu, kami mulai mendapat keuntungan di tahun ketiga, begitu pula berlanjut hingga ke tahun-tahun seterusnya. Seperti yang bisa dilihat, keuntungannya berbeda-beda karena berdasarkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda, karena kami hanya mengeluarkan biaya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika umur ekonomisnya habis, baru biayanya akan dikeluarkan. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan diskon faktor. Diskon faktor ini sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana nilai dari suatu usaha di masa yang akan datang, yang mana kita bisa memprediksi apakah perusahaan ini nanti layak dilanjutkan atau tidak. Oleh sebab itu kita memerlukan perhitungan diskon faktor. Oke. Ya, untuk selanjutnya perhitungannya adalah diskon faktor, yang mana diskon faktor sendiri atau DF ini memiliki rumus, yakni bisa kita lihat 1 dibagi 1 ditambah tingkat suku bunga dan dipangkatkan tahun. Untuk di sini sendiri, tingkat suku bunga yang kami ambil adalah sebesar 20%. Oleh sebab itu, rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang mana kita akan coba hapus terlebih dahulu dan kita hitung kembali. Buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 20% tutup kurung, kita pangkatkan dengan jumlah tahunnya, yakni di sini 1 sampai 15, kita blok semuanya. Lalu setelah itu kita tekan F4. F4 ini kita gunakan untuk mengunci agar tidak berubah, lalu kita tekan enter. Yes. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung kita seret ke samping. Seperti contoh, kita coba hapus dulu ya. Kita hapus 2 ini. Clear content. Kita coba hapus. Maka dia akan langsung memiliki hasil. Gunanya kami mengunci tahun tadi adalah agar ketika ditarik, dia tidak bergeser selnya, tetap di sana. Oleh sebab itu, perlu tekan F4. Selanjutnya adalah present value. Untuk present value sendiri ini adalah nilai uang atau nilai di masa yang akan datang. Oleh sebab itu kita perlu menghitung present value. Rumus present value sendiri adalah diskon faktor dikalikan dengan laba rugi usaha. Yang mana diskon faktor yang telah kita hitung sebelumnya akan kita kalikan dengan laba rugi usaha. Kita telah menghitung laba rugi usaha, yakni TR dikurang TC. TR adalah penerimaan dan TC adalah total biaya yang dikeluarkan. Untuk present value sendiri adalah DF, kita kalikan dengan laba rugi usaha. Untuk seterusnya bisa langsung kita tarik ke samping. Di sini. Ya. Di sini saya mau merubah supaya tidak pakai rupiah. Untuk present value sendiri diusahakan tidak perlu memakai rupiah agar lebih mudah. Begitu pula seterusnya, tinggal ditarik hingga ujung. Selanjutnya NVP. NVP ini adalah nilai present value, yang mana dia adalah jumlah dari seluruh present value di setiap tahunnya. Oleh sebab itu, rumus NVP ini merupakan rumus NVP komputer. Kalau untuk rumus NVP komputer sendiri yang kita lakukan adalah yang pertama, ketik NVP sama dengan NVP, lalu D45 sendiri ini adalah bunga yang kita gunakan di diskon faktor, lalu kita titik koma sesuai perintahnya di sini value 2 atau value 3-nya kita gunakan titik koma, lalu kita blok seluruh nilai dari laba rugi usaha. Itu yang untuk menggunakan nilai NVP komputer. Kita coba hitung ya. Sama dengan NVP
bunga, lalu kita blok seluruh jumlah laba ruginya. Seperti ini, lalu enter. Ya, kita lihat hasilnya sama atau tidak. Kita geser. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk NPV yang di bawahnya ini adalah NPV manual, yang mana kita akan menghitung satu-satu, yakni jumlah present value. Kalau untuk menghitungnya NPV komputer, kita tidak perlu mengetahui present value-nya, tapi untuk menghitung NPV manual, kita perlu mengetahui present value-nya, yakni sama dengan sum. Kita tambahkan jumlah seluruh present value yang sudah kita kalikan dengan laba rugi yang sudah kita kalikan dengan DF. Hasilnya sama saja untuk menggunakan komputer ataupun tidak, ataupun menggunakan manual. Sedangkan selanjutnya, kenapa kita perlu mencari present value positif dan present value negatif yang kita kelompokkan? Hal ini diperlukan untuk mencari net BC. Ya, sebagaimana tadi, selanjutnya adalah perhitungan IRR, yang mana rumusnya adalah nilai dari bunga yang pertama, yakni 20%, kita tambahkan, buka kurung, nilai present value, lalu kita bagi, buka kurung, nilai present value, kita kurangi dengan nilai NPV, setelah itu kita kalikan dengan nilai dari bunga yang kedua, kita kurangi dari 20% bunga yang pertama. Di sini hasilnya masih koma. Kita akan menjadikannya dalam bentuk persen. Di sini ada bentuk IRR komputer dan juga ada bentuk IRR manual. Untuk perhitungan yang saya lakukan tadi, ini merupakan salah satu contoh dari IRR manual. Untuk IRR komputer sendiri, caranya lebih mudah, yakni kita hanya perlu menulis IRR, lalu kita blok jumlah nilai diskon, nilai laba rugi usahanya. Setelah itu kita bagi titik 2 untuk rumusnya di sini, lalu kita berikan gasnya, yakni 33% bunga yang kedua. Mari kita coba menghitung menggunakan IRR komputer. Seperti yang tadi dikatakan, kita blok laba rugi usahanya. Maaf, di sini ternyata kita blok laba rugi usahanya, lalu kita titik 2, kita ambil dari bunga 33%. Hasilnya sama, mungkin terjadi perbedaan tipis di sini. Selanjutnya, kita akan menghitung TCI. TCI ini sendiri memiliki rumus, yakni perjumlahan dari nilai present value kita kalikan dengan DF yang kedua. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan TCI, yang mana perhitungan TCI ini sendiri merupakan nilai dari total cost kita kalikan dengan nilai diskon faktor. Perhitungan dari TCI ini berguna untuk menghitung BEP. Oleh sebab itu kita akan menghitung seperti yang kita lihat, nilai dari total biaya kita kalikan dengan nilai diskon faktor. Kita coba ya, nilai total biaya kita kalikan dengan nilai diskon faktor. Maaf, terjadi salah klik di sini. Kita kalikan dengan nilai diskon faktor. Hasilnya sama, dan ke samping tinggal kita tarik. Untuk selanjutnya, kita mencari jumlah TCI. Jumlah TCI ini kita dapatkan dari seluruh total perhitungan TCI per tahun. Jadi terdapatlah TCI total. TCI total ini akan digunakan untuk menghitung BEP. Oleh sebab itu, nilai BEP berdasarkan pada tingkat TCI. Yang mana untuk menghitung nilai BEP kita harus melihat nilai TCI-nya di sini 7,899,421,741. Kita akan melihat di nilai BIEP. Nah, untuk menghitung nilai BIEP sendiri kita memerlukan menghitung nilai BI terlebih dahulu.
Nilai BI ini kita peroleh dari penerimaan kita kalikan dengan diskon faktor, yang mana penerimaan awalnya adalah 0, oleh sebab itu hasilnya adalah 0. Begitu pula seterusnya. Bila sudah mendapat penerimaan seperti di tahun ketiga, kita akan memperoleh angka di sini. Selanjutnya, kita juga melakukan penjumlahan untuk nilai BI-nya. Setelah itu, kita akan melakukan perhitungan nilai BIEP. Untuk perhitungan nilai BIEP ini sendiri, kita melakukannya dengan penambahan tiap tahunnya. Yakni tahun pertama kita tambahkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 0. Sedangkan tahun kedua kita tambahkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 1. Begitu pula seterusnya hingga ke tahun 15. Setelah memperoleh nilai BEP, kita bisa menentukan BIEP, kita bisa menentukan nilai BEP-nya melalui standar TCI yang sudah kita hitung. TCI yang kita hitung menghasilkan 789942171. Kita bisa melihat di nilai BIEP. Angka tersebut termasuk dalam angka yang mana? Seperti yang sudah saya hitung sebelumnya, masuknya di angka 8, 010, 203, 920. Kenapa tidak masuk di angka sebelumnya? Padahal sama-sama 7, tetapi angkanya lebih besar dari ini, oleh sebab itu dia masuknya di sini. Yakni ini terdapat pada tahun ke-9. Oleh karena itu, rumus BEP-nya adalah O2. O2 ini adalah tahun dari yang kita tentukan tadi, yakni tahun 9, tahun di sebelum tahun ke-9, tepatnya yang kita ambil, karena rumus BEP menggunakan tahun sebelumnya. Lalu setelah itu kita tambah dengan nilai dari TCI tadi yang sudah kita cari, dan kita kurangi dengan nilai dari O60 ini kita peroleh dari sini. Nilai di tahun yang kita cari, tahun sebelumnya, yang mana nilai BIEP di tahun sebelumnya adalah 7370. Kita kurangi dengan nilai tersebut, maka kita akan memperoleh hasilnya, dan setelah itu kita bagikan dengan P59 di sini adalah nilai BIEP-nya, itu nilai BI pada tahun tersebut. Bisa kita lihat di sini adalah nilai BI yang kita peroleh pada tahun tersebut. Untuk selanjutnya, kita bisa mencoba menghitungnya. Saya akan mencoba menghitung di sini. Ya. Seperti kita lihat tadi, seperti sebelumnya, nilainya ada tahun sebelumnya, O2, yakni kita pakai tahun ke-8. Kita pakai tahun ke-8. Lalu, kita ambil nilai dari tahun sebelumnya, yakni tahun ke-8, lalu kita tambahkan dengan nilai TCI, lalu kita kurangi dengan nilai di tahun sebelumnya, nilai BIEP di tahun sebelumnya, lalu kita bagi dengan nilai BI di tahun ke-9. Ya, kita bisa lihat hasilnya di sini sama. Kita ambil 4 angka saja di belakang koma. Ya, seperti ini. Hasilnya sama, begitu cara menghitungnya. Ini kita hapus supaya tidak menyebabkan masalah. Selanjutnya, setelah memperoleh hasil, untuk mengetahui berapa arti dari BEP-nya atau di tahun keberapa, atau lebih tepatnya di mana titik impas itu akan ditemukan, yakni kita pertama-tama kita ambil nilai dari BEP-nya dulu. Bisa kita lihat di sini angka pertamanya ada 8, yang mana berarti 8 tahun, dan untuk mencari bulannya kita akan kalikan di sini 0,08214. Kenapa hanya 0,8214? Karena angka 8 sudah diambil untuk tahun. Oleh sebab itu kita ambil sisa angka di belakang koma yang tidak terpakai. Kita kalikan dengan 12,
Akhirnya kita memperoleh 9,85568, yang berarti 9 bulan, dan untuk mencari harinya, kita pakai angka di belakang koma yang sudah tidak dipakai, kita kalikan dengan 30 hari, dan kita memperoleh hasil 25,704, yakni berarti 25 hari. Yang mana berarti BEP pada perusahaan Indokopi akan dialami pada tahun ke-8, 9 bulan, dan 25 hari. Selanjutnya, untuk mencari PBP, payback periode. Untuk mencari payback periode ini kita perlu mengetahui investasinya terlebih dahulu, lebih tepatnya biaya tetap. Oleh sebab itu di sini, ini adalah jumlah dari biaya tetap yang dikeluarkan oleh PT Indokopi. Selanjutnya, kita menghitungnya sama seperti kita menghitung BEP. Hanya saja di sini data yang kita gunakan, kalau tadi kita menggunakan data TCI sebagai acuan atau pengurangannya, di sini kita akan menggunakan data LI atau investasi yang berupa TFC atau biaya tetap. Lalu akan dilakukan perhitungan yang sama seperti yang tadi. Kita akan mencari tahun, bulan, hingga hari. Seperti kita bisa lihat di kasus ini terdapat 0,786. Itu berarti hanya 3 tahun 29 hari. Maaf, 23 hari maksud saya. Mungkin seperti itu untuk mencari nilai cash flow. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke sensitivitas. Sensitivitas ini merupakan kenaikan harga, yang mana untuk kenaikan harganya sendiri saya menggunakan 10%. Kita misalkan kenaikan harga yang akan dialami adalah 10%, maka kita akan lihat perubahan seperti apa saja yang akan terjadi. Oleh sebab itu, untuk mengetahuinya, di sini kita beri harga awal, kita tambahkan form harga awal, lalu kita tarik lagi, kita tambahkan kolom harga setelah kenaikan. Untuk mencari harga setelah kenaikan ini cukup dengan nilai harga awal, kita tambahkan dengan nilai harga awal yang sudah kita kalikan dengan 10%. Karena kita menyatakan atau merencanakan, mengira-ngira kenaikan harga yang dialami adalah 10%. Lalu kita akan tarik saja ke bawah. Seperti itu, nanti akan keluar hasilnya terus hingga bawah. Dan kita lihat apa saja yang berubah di sini. Seperti bisa kita lihat banyak hal yang berubah, mulai dari suku bunga, nilai present value, nilai net BC, nilai IRR, bahkan IRR-nya pun berbeda. Dan juga nilai BEP dan PBB tentunya. Payback periodenya juga berbeda di sini. Perhitungannya sama dengan yang tadi, hanya yang membedakan adalah di sini, di harga setelah kenaikan. Setelah kita menghitung sensitivitas, kita akan membuat kesimpulan. Yang mana kesimpulannya adalah seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat kesimpulan, di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu yang terdapat rincian, analisis awal, nilai-nilai yang mana yang kita perlu masukkan adalah nilai NPV, net BC, rasio, IRR, BEP, dan PBB, yang mana untuk analisis awal kita ambil dari perhitungan cash flow sebelum kenaikan harga, dan analisis sensitivitas kita ambil setelah perhitungan kenaikan harga sebesar 10%. Selanjutnya, angka persen di sini untuk melihat perbedaan dari analisis sensitivitas awal dan juga analisis sensitivitas dan juga analisis awal, yang mana rumusnya adalah nilai analisis sensitivitas akan kita kurangi dengan nilai analisis awal, lalu kita bagi dengan nilai analisis sensitivitas, kita kalikan dengan 100%. Sebelumnya, kita coba hapus dulu di sini. Kita coba dari awal. Seperti tadi, nilai analisis sensitivitas kita kurangi dengan nilai analisis awal, lalu kita bagi dengan nilai analisis sensitivitas, kita kalikan dengan 100. Bisa dilihat di sini. Untuk selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya untuk keterangannya sendiri, yakni untuk menentukan layaknya tidaknya suatu usaha, kita bisa lihat dari indikatornya, yang mana NPV sendiri dinyatakan layak ketika nilainya lebih dari 1%. Ketika nilai NPV lebih dari 1%, berarti usaha tersebut layak dijalankan. Oleh sebab itu sini kita pakai if. Ketika nilai analisisnya lebih dari 1%, maka nyata itu dinyatakan layak. Begitu pula dengan net BC rasio.
Selanjutnya untuk IRR akan dinyatakan layak ketika nilainya lebih besar daripada bunga awal, yang mana bunga awal kita adalah 20%, oleh sebab itu nilai tersebut adalah layak. Dan untuk nilai BEP dan PBB dinyatakan layak karena nilai titik impas dan juga payback periodenya terjadi sebelum umur ekonomis usaha. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan menyampaikan tentang biaya variabel dan biaya tetap yang digunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk masalah keuangan dari PT Indokopi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.